Mereka mengaku keturunan nabinya dari Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa di dalam waktu hidupnya tidak ada namanya. Dalam silsilatil alawiyah tidak dicatat, tetapi di abad kelima dicatat. Nah, ketika di abad kelima ini dicatat, anaknya pun dicatat. Berapa anaknya? Anaknya 3 yang berketurunan. Yang pertama Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaid, Ubaidillah, atau Abdullah. Sampai abad ke-6, ke-7, ke-8 tidak ada kitab nasab yang menyatakan yang namanya Sayyidina Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Lalu Ba'lawi ini di abad 9, leluhurnya Habib-Habib ini namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron, bikin kitab nih kayak Kiai Alawi, bikin catatan. Saya keturunan Nabi, nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad Mauladawilah bin Ali Al-Ghayyur bin Ali Sahibud Darak bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Alwi bin Ali dulu ya, Muhammad Sahib Murbat bin Ali Kuali Kosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nah, ini nasabun batilun mardudun maudu'un munqati'un la yasihhu al-ihtijaju bihi. Tidak bisa. Kenapa? Lah orang kita banyak begitu kitab nasab sama sekali nggak ada yang menulis. Kitab nasab mulai abad ke-4 silsilatil alawiyah, abad ke-5 Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilatut Talibiyah, kemudian di abad ke-6 As-Sajarah Al-Mubarakah, di abad ke-7 Al-Fahri Al-Asili, di abad ke-8 As-Sabatul Musal, di abad ke-9 Umdatut Talib Al-Kubra, Umdatut Talib Al-Wusta, Umdatut Talib Al-Kubra. Semuanya tidak ada yang mencatat yang namanya Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, Abdullah, Ubaidullah. Tidak ada. Pokoknya teu aya. Cek orang Bandung nama teu aya iku ora ono. Ora ono. Ya kalau nggak ada ya gimana lagi. Mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali, sehat walafiat dan mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat konsep kehidupan channel di mana saja berada, kita masih membahas tentang polemik nasab ya, yang terus-menerus ramai karena belum ada satu lembaga atau keikutsertaan pemerintah di sini dalam mensikapi masalah nasab ini. Sahabat dan saudara-saudaraku, pada kesempatan ini di depan tadi pada cuplikan Anda telah melihat dan mendengar ya bagaimana Kiai Haji Madudin Al-Bantani melakukan penelitian nasab ini secara ilmiah. Jadi dengan bukti-bukti catatan yang ada pada abad tersebut, dari abad 2, 3, 4, 5, 6. Ada dan tidak adanya catatan di situ berarti ada dan tidak adanya orang atau pelaku di situ sebagai subjektivitasnya ya. Nah, untuk itu dalam penelitian Kiai Haji Madudin ini sudah lengkap ya. Kalau ada ya ada kitabnya. Pada abad ke-4 ada, pada abad ke-5 ada di catatan.
Akan tetapi di abad ke-6 tidak ada. Ya, ke-7 tidak ada, ke-8 tidak ada, berarti kan terputus sampai kepada abad ke-4. Nah, kemudian kalau mereka mengaku adanya pada abad ke-4, maka pada abad ke-6 ya tidak ada, ya mungkin tidak ada yang mencatat lagi, sudah habis dah di sana di abad ke-4. Tapi kan ini sampai kepada abad ke-9 ya. Jadi tidak adanya berapa ratus tahun ya. Nah, itulah, dan itu dibuktikan dengan bukti-bukti secara ilmiah yang dilakukan penelitian oleh Kiai Haji Imaduddin. Didukung oleh jumlah kitab-kitab yang dibaca, yang dicari sebagai sumber untuk kevalidan atau keabsahan penelitian tersebut. Nah, saudara-saudara, nah dari penelitian itulah ya kita dan Kiai Haji Imaduddin mengambil kesimpulan bahwa nasab Ba'alawi itu tidak ada, terputus secara ilmiah, secara sejarah tidak ada. Sebab yang ada pada abad ke-4 itu catatannya yaitu Isa bin Ba'alawi itu punya anak cuma 3. Tapi pada abad ke-9 ya, itu abad ke-7 ke-8 maksudnya ya, Isa Ba'alawi ini punya anak ke-4. Nah, ini ya yang anak 4 inilah yang menjadi dasar nasabnya Ba'alawi. Nah, berarti bukan yang anaknya 3, yang anaknya 4. Nah, seperti itu, saudara-saudara. Nah, dari penelitian-penelitian ini akhirnya menjadi sebuah manuskrip ya, dan valid, dan tidak ada satu bantahan pun yang bisa membantah pendapat atau tesisnya Kiai Imaduddin. Nah, karena tidak ada yang membantah secara ilmiah, maka tesis atau manuskrip Kiai Haji Imaduddin tentang penelitian nasab dinyatakan sah, kan gitu. Tidak sahnya itu kalau ada tesis yang bisa menimpa dengan bukti-bukti ilmiah juga, begitu saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, nah akan tetapi ya pendapat Ketua PBNU Gus Yahya bukan seperti itu ya. Ini yang aneh. Ini pendapat Gus Yahya ini jauh. Mereka masih husnudzon dengan dasar menurut pendapat ulama. Ya nggak apa-apa, pendapat ulama ya bagus. Tapi jangan satu. Ini cuma satu. Berdasarkan Mbah Mun Juberto. Ya. Jadi kalau satu ya nggak valid lah ya. Harus ada lawan lah, harus ada teman lah gitu kan. Ya. Tapi yang jadi dasar Gus Yahya hanya satu, Mbah Mun Juber. Nah itulah. Nah inilah, berikut ini coba kita dengarkan pernyataan dari Gus Yahya, Ketua PBNU yang masih husnudzon, kolot, kuno, kurang pemikiran, ya, kurang berkembang. Oh, pendidikan punya tapi wawasan mati, ya. Nah mungkin terlalu banyak kena doktrin-doktrin Ba'alawi. Nah inilah pendapat sempit daripada seorang Ketua PBNU, ya, yang saat ini sedang memangku jabatan sebagai Ketua Besar Pengurus PBNU. Coba kayak ini pendapatnya. Kita saksikan, kita dengarkan. Saya kira saya sudah sampaikan dengan apa tandas. Saya jujuk lagi. Maksud saya jujuk sampai ke pokoknya. Saya jujuk ke ujungnya. Sebetulnya itu supaya ini enggak dikembang-kembangkan terus. Ya itu kan udah banyak lah di YouTube itu. Saya bilang ini soalnya pokoknya nanti ujungnya sudah lihat. Ujungnya itu soal husnudzon. Itu satu. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap. Tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya, bantah-bantahnya orang-orang itu, ada yang bilang kosongnya 700 tahun. Enggak ada catatan 700 tahun. Terus enggak, itu ternyata setelah diteliti enggak ada catatan itu cuma 100 tahun. Terus ada lagi, wah cuma 50 tahun dan seterusnya, tapi tidak mungkin lengkap. Tidak mungkin bisa lengkap betul-betul urut itu, tidak mungkin. Pencatatan itu membutuhkan tradisi tersendiri. Dan tradisi mencatat di lingkungan Islam itu tradisi baru, apalagi di lingkungan orang Arab. Orang Arab itu tidak bisa nyatat, makanya disebut bangsa Ummi itu karena tidak punya kebiasaan mencatat. Nah tapi kan ada riwayat oral dari mulut ke mulut itu ada.
Nah sampean kalau mau ngurus itu sekalian nanti sampean ngurus nasabnya Kanjeng Nabi sampai ke Nabi Ibrahim, catatannya sumbernya dari mana kan repot juga. Apalagi sampai Nabi Adam. Nah, sudah repot semua. Jadi saya langsung jujuk ke ujungnya itu, satu ujungnya itu husnudzon. Semua ini husnudzon. Kita berhusnudzon saja. Sudah, itu yang pertama. Yang kedua saya sampaikan yang kedua bahwa asar nubuwah itu bukan cuma silsilah nasab melalui jalur laki-laki itu. Dan sebetulnya silsilah nasab jalur laki-laki itu juga tidak harus jadi pegangan. Wong mansus di Quran wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum itu sudah jelas. Jadi tidak harus pegangan nasab laki-laki itu tidak harus. Maka saya lebih milih ikut Syekhina Kiai Maimun Zubair yang pegangannya pokoknya nutfah nubuwah. Dari laki-laki, dari perempuan sama saja, itu saja. Sehingga keyakinannya, sebagian besar orang-orang pesantren itu ada, nutfah nubuwah itu ada. Karena Kiai Maimun mengatakan, orang bisa jadi kiai itu, apalagi kiai besar, itu ya kemungkinan besar dia membawa nutfah nubuwah. Karena dia bawa imamah, diniyah. Nah kalau nutfah nubuwah dari laki-laki maupun perempuan, martabatnya sama saja. Kalau yang pegang nasab laki-laki harus dimuliakan, yang turun dari perempuan juga harus dimuliakan. Gitu. Ya. Jadi tidak bisa ada pihak yang mengklaim, mengaku saya lebih mulia, saya paling mulia. Ini sama mulianya. Saya hakul yakin Kiai Syafi'i ini juga lahu nutfah nubuwah. Sama mulianya. Walaupun nggak pakai nama fam. Jadi semuanya. Nah, seperti itu saudara. Pendapat Ketua Umum PBNU, ya. Jadi bukan membela para ulama dan kiai yang sudah membuka mata, membuka hati karena berani mengatakan yang sebenarnya, yang didorong atau diprakarsai oleh pendapat Kiai Haji Imaduddin, ya. Sudah banyak ulama yang sebetulnya sama pendapatnya dengan Kiai Imaduddin, akan tapi masih takut dengan kalimat dzurriyyah Rasulullah, ya. Takut dengan kalimat keturunan Rasulullah, sebab memang orang Indonesia itu takjim, ya, sangat takut sekali dengan kalimat keturunan Rasulullah atau dzurriyyah Rasulullah. Dan itulah yang dimanfaatkan oleh para Ba'alawi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Indonesia ini, bahkan untuk mengambil Indonesia ini dari NKRI ini menjadi tarim dibilangnya. Bahkan saat ini sudah mulai didengung-dengungkan tarim, bukan Indonesia, ya. Hidup di Indonesia tapi yang dibesar-besarkan oleh para Ba'alawi ini adalah tarim. Apa, ya? Mau ditukar atau mau dipindahkan tarim ke sini? Inilah gobloknya para Ba'alawi ini kan, ya. Jadi nggak berpikir dengan otak yang waras, ya. Itulah sudah dikasih enak, ya, pengen lebih enak lagi dikasih hati minta limpe, ya. Kalau kata orang Sumatera Utara ini, kalau sudah numpang kentut lagi. Berak sekalian kau. Nah itulah saudara-saudara pendapat Gus Yahya yang masih husnudzon, bahkan sangat membela para Ba'alawi. Sampai pada beberapa organisasi di PBNU ini saat ini ditempati oleh para Ba'alawi, ya. Nah inilah yang kita khawatirkan, kalau sudah dikuasai Ba'alawi ini NU akan hancur. Maka saat ini pengurus-pengurus yang melindungi Nahdlatul Ulama akan melakukan musyawarah besar, ya, atau akan melakukan MLB, ya, yang akan mengganti ketua, dan mudah-mudahan proses ini berjalan dengan lancar. Dan ada pengurus yang cemen belek begini, ya, yang jelas-jelas bukan membantu membela ulama dan kiai pribumi, malah menindas, ya, malah menganiaya kepada ulama pribumi. Ini perlu diganti, harus dilakukan pergantian segera. Untuk itu saya mohon kepada para ulama dan para kiai, dukunglah rencana MLB yang akan dilaksanakan di Surabaya untuk mengganti pengurus yang tidak bisa membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik. Dan saya menilai bahwa pengurus NU saat ini yang sedang memegang peranan ini adalah pengurus NU yang paling terburuk dan paling bodoh
selama ada NU di Indonesia. Baik sahabat, terima kasih atas segala kebersamaannya, dan kita ikuti atau saya akan berikan cuplikan tentang perjalanan penelitian Kiai Haji Imaduddin. Untuk lebih lengkapnya agar tidak gagal paham, ikuti dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan jadi menambah satu wawasan dan menambah satu keilmuan buat kita. Baiklah sahabat, terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih bagi yang sudah subscribe. Mudah-mudahan Allah beri mudah segala urusan, Allah beri banyak rezeki, dan Allah beri umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita ikuti video berikut ini. Bisa benar, bisa salah. Kalau berita itu bisa benar, bisa salah, bagaimana cara kita memverifikasinya? Ya, kita lihat data-datanya. Datanya sahih apa tidak? Datanya valid apa tidak? Apabila kita belum menelitinya, maka al-aslu fin nasabi as-sihhah. Asal dari nasab itu adalah sahih. Illa idza waradatil illatul qadihah, kecuali telah datang elat yang mencederai. Nah, ini nasabnya Ba'lawi yang sedang kita bahas, itu sudah waradatil illah. Sudah ada 4 ilat yang membatalkan dia. Satu, dari sisi ilmu nasab tidak dicatat oleh ahli nasab. Mereka mengaku keturunan nabinya dari Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa di dalam waktu hidupnya tidak ada namanya. Dalam silsilatil alawiyah tidak dicatat, tetapi di abad kelima dicatat. Nah, ketika di abad kelima ini dicatat, anaknya pun dicatat. Berapa anaknya? Anaknya 3 yang berketurunan. Yang pertama Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaid, Ubaidillah, atau Abdullah. Sampai abad ke-6, ke-7, ke-8 tidak ada kitab nasab yang menyatakan yang namanya Sayyidina Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Lalu Ba'lawi ini di abad 9, leluhurnya Habib-Habib ini namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron, bikin kitab nih kayak Kiai Alawi, bikin catatan. Saya keturunan Nabi, nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad Mauladawilah bin Ali Al-Ghayyur bin Ali Sahibud Darak bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Alwi bin Ali dulu ya, Muhammad Sahib Murbat bin Ali Kuali Kosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nah, ini nasabun batilun mardudun maudu'un munqati'un la yasihhu al-ihtijaju bihi. Tidak bisa. Kenapa? Lah orang kitab banyak begitu, kitab nasab sama sekali nggak ada yang menulis. Kitab nasab mulai abad ke-4, silsilatil alawiyah, abad ke-5 Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah, kemudian di abad ke-6 As-Sajarah Al-Mubarakah, di abad ke-7 Al-Fahri Al-Asili, di abad ke-8 As-Sabatul Musal, di abad ke-9 Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Wusta, Umdatul Talib Al-Kubra. Semuanya tidak ada yang mencatat yang namanya Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, Abdullah, Ubaidullah. Tidak ada. Pokoknya teu aya. Cek orang Bandung nama teu aya iku ora ono. Ora ono. Ya kalau nggak ada ya gimana lagi. Mulai adanya sejak abad 9 mereka mengaku. Lalu banyak nih kitab-kitab karena dia ulama besar, Pak. Jadi Ali As-Sakron ini kiai memang. Dia punya bapak kiai juga. Bapaknya punya murid-murid.
Dari mulai bapaknya ini bikin kitab sesuai dengan apa namanya itu penjelasan dari gurunya, namanya Abdurrahman Segaf. Abdurrahman As-Segaf punya anak Abu Bakar. Ini Abdurrahmannya kiai, ulama. Kemudian Abu Bakarnya kiai, cucunya kiai. Ini punya murid, ini punya murid, ini punya murid. Semuanya punya murid yang kemudian mempopulerkan nasab ini. Semuanya di abad ke-9 sampai sekarang surah wal istifadah populer sampai ratusan kitab, Pak. Hanif Al-Attas sekarang sedang mengumpulkan kitab-kitab sejak abad 9 itu sampai sekarang ini sudah bisa terkumpul 140 kitab yang menyatakan mereka turunan Nabi. Kata saya, coba sini satu aja yang kitab nasab abad ke-8, diam aja. Abad 7 makin diam. Abad 6 mana? Makin diam. Abad 5 mana? Makin diam. Apalagi abad 4, abad di mana Ahmad bin Isa ini wafat. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah. Sudah 1000 tahun lebih. Tapi 550 tahun sejak wafatnya baru ada orang ngaku-ngaku keturunannya. Kalau tadi misalnya saya mengaku Udayana, itu bisa diverifikasi di dalam setiap masa. Betul tidak yang namanya Airlangga itu turunan daripada Prabu Udayana? Betul tidak Ken Arok Singosari keturunan dari Airlangga? Betul tidak Prabu Hayamuruk keturunan dari Ken Arok? Itu semuanya ada datanya, Pak. Betul tidak kerajaan Demak keturunan Majapahit? Betul tidak kerajaan Cirebon keturunan Demak? Betul tidak kerajaan Banten turunan Demak? Itu diverifikasi. Kalau terbukti sah, berarti waktu di Denpasar di rumahnya Yai Suryadi ketika Tubagus Mogi mengatakan bahwa dia darah Bali, soheh. Kalau dicari manuskripnya ternyata ini bohong, ternyata yang namanya Airlangga itu hanya anak tiri daripada keturunan Udayana, maka nasab ini disebut nasabun batilun mauduun